Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa kembali dengan Pak Guru. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang organ pencernaan hewan. Ini adalah KD 3.3, yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Ada beberapa jenis hewan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah jenis hewan mamalia. Salah satu jenis hewan mamalia adalah sapi. Organ pencernaan sapi adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Namun pada sapi ada 4 bagian perut, yaitu rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Berikut penjelasan tentang pencernaan hewan sapi. Sapi juga termasuk jenis hewan ruminansia, yaitu kelompok hewan pemamah biak. Hewan pemamah biak proses pencernaan makanan melalui 2 fase. Berikut ini penjelasannya. Rumen atau perut besar merupakan perut yang terbesar karena fungsinya untuk menampung makanan yang baru dikunyah. Di sini terdapat banyak bakteri untuk mencerna makanan. Sebagian makanan yang sudah diterna di perut besar akan dikirim ke perut jala atau retikulum untuk dicerna dan diproses menjadi bola-bola kecil yang disebut bolus. Nah, pada saat sapi sedang beristirahat, maka bolus ini akan dikirim kembali ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Setelah dikunyah, bolus akan dikirim ke perut kitab atau omasum untuk dicerna kembali. Setelah itu, makanan akan dikirim ke perut masam atau abomasum untuk dicerna lagi dan diserap nutrisinya. Selanjutnya kita bahas tentang pencernaan pada burung. Organ pencernaan burung yaitu mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, dan kloaka. Pada burung, pencernaan dimulai dari makanan yang masuk ke rongga mulut, lalu ke kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, dan kloaka. Karena burung tidak mempunyai gigi, maka makanan akan langsung masuk ke kerongkongan, kemudian ke temboloknya. Tembolok ini berbentuk seperti kantung, gunanya untuk tempat penampungan makanan. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, pada lambung pengunyah terdapat semacam batu-batuan kecil atau kerikil ataupun pasir untuk membantu menghancurkan makanan atau biji-bijian yang ditelannya. Hewan selanjutnya adalah jenis reptil. Contohnya adalah ular. Organ pencernaan pada ular terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Meskipun ular mempunyai gigi, gigi pada ular berfungsi hanya untuk memegang mangsanya ya, tidak untuk mengunyah. Biasanya ular memangsa makanan yang berukuran kecil seperti tikus, burung, katak, dan terkadang ular lainnya. Namun ada juga beberapa jenis ular yang memiliki buruan besar seperti anaconda, boa, ataupun piton. Ular ini memiliki rahang yang lentur dan dapat bergerak, sehingga makanan dapat terdorong ke dalam sementara taringnya berfungsi supaya mangsanya tidak dapat melarikan diri. Makanan tersebut kemudian masuk melalui kerongkongan menuju ke perut. Seperti kebanyakan hewan lain, di dalam perutnya juga terdapat kandungan asam klorida, yaitu enzim yang berguna untuk mencerna makanan. Secara teoritis, ular akan mencerna sebagian besar hewan yang ditelannya, termasuk juga bagian yang keras seperti tulang. Satu-satunya bagian yang tersisa dari pencernaan hewan ular tersebut adalah rambut mangsanya. Hewan selanjutnya adalah jenis amfibi, contohnya adalah katak.
Organ pencernaan pada katak yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Katak mempunyai lidah yang panjang dan bercabang serta dapat dilipat ke belakang, dan juga permukaannya berperekat untuk memudahkan menangkap mangsa. Sistem pencernaan pada ikan dimulai dari mulut, rongga mulut, kemudian paring, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, dan anus. Struktur anatomi mulut ikan erat kaitannya dengan cara mendapatkan makanannya. Terdapat sungut di sekitar mulut ikan yang berperan sebagai alas peraba atau pendeteksi makanan. Sedangkan gigi pada ikan berfungsi untuk memegang, tidak untuk mengunyah. Lidah ikan pendek dan keras sehingga tidak dapat digerakkan. Selanjutnya adalah pencernaan pada cacing. Pencernaan pada cacing dilakukan dalam sebuah tabung kecil, mulai dari mulut, kerongkongan, kemudian pembolok, lambung, usus halus, dan berakhir di anus. Namun, pada cacing pita, proses pencernaannya tidak seperti pada cacing tanah. Ia hanya menyerap sari makanan dengan kulitnya karena tidak mempunyai mulut dan juga tidak mempunyai anus. Demikian anak-anak penjelasan tentang proses pencernaan pada beberapa jenis hewan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Sampai jumpa pada video Pak Guru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.